Warung reot di ujung gang sempit itu tak pernah sepi pembeli, meski tanpa promosi, tanpa strategi. Ayam gorengnya dikatakan terlalu enak untuk jadi wajar. Ketika Dita dan dua temannya mulai menyelidiki rahasia di balik kelezatan yang viral itu, mereka mendapati jejak darah, anak-anak hilang, dan ritual gelap yang menuntut nyawa demi rasa. Tapi saat kenyataan mulai terkuak, pesugihan ayam cemani yang haus tumbal, satu pertanyaan menghantui mereka. Apakah mereka bisa berhenti setelah pernah mencicipinya? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Bau gorengan ayam menyeruak tajam di antara gang-gang sempit kampung Ngadirejo. Warung kecil beratap seng berkarat di ujung jalan sempit itu tampak biasa saja jika tak ingin dibilang kumuh. Tapi, setiap sore hingga larut malam, warung itu dipenuhi pembeli dari berbagai daerah. Pembeli datang dari luar kota, antrean mengular, bahkan hingga dini hari. Mereka datang bukan karena tempatnya nyaman, melainkan karena satu hal, ayam goreng Pak Rejo. Semua demi ayam gorengnya, garing di luar, lembut di dalam, dan punya cita rasa yang bikin orang ingin menangis. Tak ada yang menyangka warung reot di ujung gang sempit itu akan jadi legenda. Bukan karena kelezatannya semata, tapi karena kisah kelam yang tertinggal di setiap serpihan tulangnya. Warung ayam goreng milik Pak Rejo, pria tua berusia sekitar 60-an, awalnya hanyalah warung kecil tanpa pembeli. Beberapa warga mengasihani, beberapa mencibir, tapi 2 tahun terakhir sesuatu berubah. Mendadak, warung itu tak pernah sepi. Meski letaknya jauh dari jalan utama, selalu saja ada orang yang datang. Entah bagaimana, orang-orang merasa dituntun untuk berhenti di sana. Dulu, sebelum menjadi tukang goreng ayam, Rejo adalah buruh tani di sebuah desa kecil di Klaten. Hidupnya miskin, tapi bahagia bersama istri dan anak perempuannya, Intan. Ia pekerja keras dan dikenal sebagai orang jujur. Namun semuanya berubah dalam semalam. Pada suatu musim tanam, ladang yang ia garap hancur diterpa banjir besar. Hutang pupuk menumpuk, anak perempuannya sakit parah dan butuh operasi segera. Biaya yang tak bisa ia bayarkan, bahkan jika ia menjual semua yang ia miliki. Ia sudah mencoba menggadaikan sawah, mencari pinjaman, hingga mengemis ke pemerintah desa. Semuanya gagal. Pada malam terakhir sebelum anaknya koma, Rejo berjalan sendirian ke pasar hewan yang sudah tutup, berharap bisa menjual ayam peliharaan terakhirnya. Di sana, ia bertemu seorang lelaki berpakaian serba hitam, berjubah lusuh, yang berkata, "Kau ingin anakmu hidup? Aku bisa bantu. Tapi hidup dan rezeki tak pernah gratis." Rejo ragu, tapi waktu terus berjalan. Ia setuju, tanpa tahu sepenuhnya bahwa ia baru saja menandatangani kontrak darah. Lelaki itu membawa Rejo ke sebuah kandang ayam kosong, lalu menyuruhnya menyembelih ayam cemani dengan membaca mantra. Setelah itu, darah ayam dicampur ke dalam minyak panas dan dioleskan ke telapak tangannya. Lalu ia berkata, "Tanganmu kini tangan pemberi rasa. Tapi ingat, satu rasa, satu jiwa." Keesokan harinya, mukjizat terjadi. Intan sembuh secara ajaib. Rejo menerima tawaran buka warung di kampung Ngadirejo dengan cara seolah-olah bantuan dari pemerintah. Ia diberi modal, membangun warung ayam, lengkap dengan dapur dan bahan makanan, meski tak ada yang pernah melihatnya berbelanja. Tak ada yang tahu, semua itu datang dari tempat yang kelam. Awalnya, ia hanya memasak ayam biasa, tapi tak ada yang beli. Rasanya hambar, ia frustasi. Sampai pada malam Jumat Kliwon pertama, lelaki berjubah datang kembali. "Kalau kau ingin rasa yang membuat orang datang, kau harus beri ayam yang bertukar nyawa. Bukan sembarang ayam, tapi cemani yang diberi tumbal." Rejo menolak. Tapi malam itu,
Anaknya kejang dan muntah darah. Suara gaib berkata, "Kalau kau tak memberi, kami akan ambil yang pernah kami beri." Terdesak dan ketakutan, Rejo menyerahkan tumbal pertamanya, seorang anak yatim piatu yang tinggal di kolong jembatan. Ia memancing bocah itu dengan nasi bungkus. Bocah itu hilang, tak pernah ditemukan. Setelah itu, ayam goreng Rejo mulai berubah rasa. Orang-orang mulai datang. Warungnya tak pernah sepi. Tapi, setiap malam Jumat, ia harus mencari satu korban. Jika tidak, tangan yang pernah diberi rasa akan membusuk dan anaknya akan mati dengan cara paling menyakitkan. Saat Intan remaja dan tahu kebenarannya, ia kabur. Tapi kemudian, ia ditemukan tergantung di pohon beringin. Tubuhnya dimakan ayam liar. Rejo tahu itu bukan kebetulan. Itu peringatan dari dunia gaib. Jangan coba keluar dari perjanjian. Sejak itu, Rejo hidup sendiri. Bukan lagi demi anaknya, tapi demi menebus kegagalannya sebagai ayah. Ia yakin kalau terus memberi tumbal, kelak ia bisa bertemu Intan di alam arwah. Tapi jiwa-jiwa yang ia korbankan mulai menuntut. Makanan yang ia sajikan membawa rasa kesedihan karena jiwa yang belum ikhlas. Dan warung itu berubah jadi perut setan yang tak pernah kenyang. Ada sesuatu yang membuat orang kembali dan kembali lagi karena merasakan kelezatan yang luar biasa. Dan berita lezatnya ayam goreng Pak Rejo memancing Dita yang baru tinggal di desa itu untuk mencobanya. Dia baru 2 minggu tinggal di kota kecil itu. Ia diterima sebagai mahasiswi baru di Universitas Negeri Wonosari dan tinggal di kosan sederhana dekat kampung. Malam itu, setelah melihat viralnya warung Pak Rejo di TikTok, ia mengajak 2 temannya, Laras dan Bayu, untuk mencicipi langsung. Lihat deh reviewnya, katanya gurihnya beda. Ada yang bilang makannya bikin nangis, kata Dita sambil menunjukkan video pendek bertagar hashtag ayam Rejo. Warung itu kecil, hanya memuat 5 meja panjang dan deretan kursi plastik. Pak Rejo, lelaki tua kurus berkulit gelap, berdiri di belakang wajan besar berisi minyak hitam legam. Bau ayam gorengnya luar biasa menggoda. Aroma kunyit, bawang putih, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan menggantung di udara. Saat ayam goreng mendarat di meja mereka, Dita mencicipi lebih dulu. Seketika, ia terdiam, matanya membelalak. Rasa itu gurih, manis, asin, renyah, dan entah kenapa mengandung kesedihan yang dalam. Rasanya kayak kenangan yang dipaksa lupa, gumamnya. Malam itu Dita tertidur cepat, tapi mimpi buruk menyergap. Ia berada di tengah ladang kering, dikelilingi ratusan ayam tanpa kepala. Suara mereka bukan kokok, melainkan jeritan anak kecil. Seekor ayam hitam besar muncul dari kabut dan berkata padanya dengan suara manusia, "Kamu sudah makan kami, sekarang kamu milik kami." Ia mengabaikan mimpinya. Tetapi setiap kali dia habis makan ayam Pak Rejo, malamnya dia selalu bermimpi yang sama. Akhirnya Dita menceritakan mimpinya pada Laras dan Bayu. Bayu yang kuliah di jurusan jurnalistik tertarik untuk menyelidiki. Viralitas warung itu mencurigakan. Tanpa promosi, tanpa lokasi strategis, tapi pelanggan datang dari luar kota. Insting Bayu mengatakan ada yang aneh. Tapi Dita dan Laras mencegahnya. "Jangan, kita tidak boleh berburuk sangka, apalagi yang mimpi seperti itu hanya aku," kata Dita. Tapi Bayu tak bisa membendung rasa penasarannya. Bayu mulai memperhatikan aktivitas warung. Ia duduk di seberang gang selama beberapa malam, mencatat jam buka, pelanggan, dan pengiriman bahan. Aneh, tak ada truk logistik atau tukang sayur. Tapi pada malam ketiga, malam Jumat, sebuah mobil hitam tua datang diam-diam membawa beberapa karung besar. Bayu curiga, kenapa mobil hitam itu seperti sembunyi-sembunyi dan selalu datang pada malam Jumat. Malam itu, Bayu mengikuti mobil itu. Mereka melaju menuju hutan kecil di pinggiran kota. Di dekat sumur tua yang ditutup pagar bambu, 2 pria mengangkat karung-karung dan menurunkannya ke dalam gubuk reot.
Gubuk itu seperti kandang. Bayu mendekat, menyelinap di balik pohon. Dari balik pohon, Bayu melihat dua pria mengangkat karung besar. Salah satu karung robek, dan dari celahnya ia melihat tangan kecil manusia menggantung lemas. Bayu kaget, mundur pelan, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia berbalik untuk lari, seekor ayam hitam besar berdiri di belakangnya. Matanya merah menyala, dan kemudian gelap. Bayu ditemukan keesokan harinya pingsan di bawah jembatan. Tubuhnya penuh luka cakaran. Ia demam tinggi dan mengigau tentang anak-anak dalam kandang dan ayam-ayam menangis. Sementara itu, Dita mulai berubah. Nafsu makannya tak terkendali. Ia ketagihan makan ayam Pak Rejo terus-menerus, tapi tak pernah kenyang. Tiap malam, mimpi buruknya makin jelas. Ia melihat seorang anak kecil digoreng hidup-hidup. Kulitnya mengelupas di atas wajan raksasa. Anak itu menatapnya dan berkata, "Tolong aku, kamu yang makan kakiku." Dita semakin terpuruk. Tiap malam, mimpi buruknya makin nyata. Suatu malam, ia terbangun dan melihat tangannya sendiri bersisik seperti kulit ayam. Ia menangis, lalu mencoba muntah. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah bulu ayam dan potongan tulang kecil. Dita tak sanggup lagi. Dia merasa mimpinya adalah sebuah panggilan. Keesokan harinya, Dita kerasukan. Tubuhnya gemetar hebat dan matanya membelalak. Suaranya berubah. "Aku yang dimasak, aku yang dimakan, aku dipotong, aku dibagi." Semua yang menyaksikan terpaku ketakutan. Dita lalu pingsan dan sulit dibangunkan selama 2 hari. Dan dia tidak benar-benar sembuh. Melihat kondisi temannya, Laras merasa cemas. Dia mulai menyusun potongan fakta yang berceceran. Ada 5 anak kecil hilang dalam 2 bulan terakhir di sekitar kampung Pak Rejo. Semua masih belum ditemukan. Mereka seperti hilang begitu saja. Masyarakat desa mulai berbisik, tapi tak pernah ada bukti. Polisi datang, menyelidiki, tapi warung Pak Rejo tetap berdiri dan tetap ramai. Pencarian selalu menemui jalan buntu. Laras merasa ini ada hubungannya. Dan dia mulai ketakutan. Ia mencari bantuan dan mendatangi Mbah Tarmo, seorang tetua desa yang sudah lama tinggal di pinggir hutan. Mbah Tarmo awalnya menolak bicara, tapi akhirnya membuka mulut dengan suara parau. "Rejo wis dudu manungsa biasa. Dheweke nglakoni pesugihan nganggo ayam cemani. Sing didol kuwi dudu ayam biasa. Kuwi daging tumbal saka pesugihan cemani. Saben ayam sing digoreng, kudu diganti tumbal, diganti nyawa bocah cilik, sing resik, sing durung ngerti doso. Kuwi syarate. Yen ora, ayame bakal mbrontak, setannya bakal nuntut, sing mangan bisa kesurupan, utawa mati." Jelas, Mbah Tarmo dalam bahasa Jawa ambil membakar menyan. Rejo bukan lagi manusia biasa. Ia melakukan pesugihan dengan ayam cemani. Yang dijual bukan ayam biasa. Itu adalah daging kurban dari pesugihan cemani. Setiap ayam yang digoreng harus diganti dengan tumbal, diganti dengan nyawa seorang anak kecil yang suci, yang belum mengenal dosa. Itulah syaratnya. Kalau tidak, ayam itu akan memberontak, setan akan menuntut. Siapapun yang memakannya bisa kerasukan atau mati. Ayam cemani adalah pintu antara dunia. Jika dagingnya dikurbankan dan dimasak dengan mantra tertentu, maka sang pelaku akan diberi kelimpahan. Tapi tiap potong ayam harus dibayar nyawa. Dan 1 dari 10 yang makan akan menjadi wadah roh penjaga. Tambah Mbah Tarmo. Laras pun menyadari rasa ayam itu bukan sekadar bumbu. Ia mencicipi sesuatu yang tak seharusnya dimakan manusia. Laras menyampaikan apa yang dikatakan Mbah Tarmo kepada Bayu. Kemudian mereka menemui beberapa warga. Malam itu, Laras, Bayu, dan beberapa warga yang juga merasa resah dengan hilangnya beberapa bocah kecil menyerbu warung Pak Rejo. Mereka menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi di balik dapur. Ada kandang besi berisi tubuh ayam hitam, tapi juga tulang-tulang lain yang diduga tulang dari bocah-bocah yang tidak berdosa. Sayup-sayup mereka mendengar suara, "Ibu,
tolong, sakit, panas. Mereka mengobrak-abrik dapur. Pak Rejo muncul di ambang pintu dapur. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia berjalan ke tengah lingkaran darah, memanggil ayam cemani dari balik kuali. Ia berkata, "Sudah terlambat, mereka semua sudah disantap. Rasa yang kalian suka adalah rasa dari jiwa yang menderita. Manusia lapar rasa. Aku hanya menyediakannya." Mendengar kata Pak Rejo, beberapa warga menjerit, marah, dan ada yang merasa mau muntah. Saat warga hendak menangkapnya, tubuh Pak Rejo meledak menjadi kabut hitam pekat, dan seekor ayam cemani besar bermata merah muncul dari kepulan asap. Ia menjerit seperti ribuan jiwa yang disiksa. Ayam-ayam dari kandang berhamburan keluar, menyerang. Satu persatu warga berlari ketakutan. Keesokan harinya, warga beramai-ramai membakar warung Pak Rejo. Warung Pak Rejo kini tinggal puing. Namun cerita belum berakhir. Desa mulai dihantui, bukan oleh hantu, tapi oleh kehadiran aroma ayam goreng Pak Rejo. Kadang saat malam gelap dan angin lewat, masih tercium aroma ayam goreng yang menggoda di gang itu. Suara alat dapur berdenting dari bekas puing warung, padahal tak ada apa-apa. Dan anak-anak kecil mulai menggambar sosok kakek warung dengan mata hitam dan senyum terlalu lebar. Aura pesugihan masih terasa dan meninggalkan trauma.